سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya, dengan keizinannya dapat kita bersama-sama pada malam ini, pada malam Jumaat, insya-Allah kita meneruskan kuliah umum kita. Jadi insya-Allah malam ini kita jemput lagi Ustaz Musa Syaraf. Jadi ini jemputan yang kedua ya. Yang kedua pada bulan lepas ya. Bulan lepas Ustaz dah huraikan tajuk iaitu interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ikut slide yang Ustaz sediakan tu, dia kata lebih kurang 40 slide, tapi dia hanya sempat beri penerangan tu hanya 20 slide, lebih kurang gitulah. Jadi ada lagi lebihan. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi malam ni, kita sambung tajuk yang sama, iaitu interaksi dengan Al-Quran, dan mungkin ada tambahan slide lagi insyaAllah. Jadi insyaAllah tanpa mengenai masa serah pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin mengira nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu mengiranya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat kelapangan masa, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam majelis yang insyaAllah kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah, satu majelis yang dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dimana disebutkan dalam sebuah riwayat, satu majelis yang di dalamnya didengungkan zikrullah, dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Para malaikat hatta lahut, bahkan ikan-ikan di lautan pun akan mendoakan majelis itu insyaAllah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada pimpinan kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazakallahu khairan Rais al-Majlis, pengurusi majelis, memberikan kesempatan kepada saya untuk kedua kalinya. Semoga tidak boring. Ahlan wa sahlan. Semakin ramai alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan tajuk kita berkaitan dengan interaksi dengan Al-Quran, at-ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan Al-Quran. Pada majelis kita yang atau
dalam pertemuan yang terdahulu kita sudah bincangkan berkaitan kedudukan Al-Quran sebagai roh. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat bahwa Al-Quran itu adalah seumpama roh bagi manusia. Sekedar untuk mengulang sedikit saja sebelum kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Ini slide kita pada pertemuan yang lepas, At-ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Sa'alam 22 Mac. Sekarang 12 Mac. 12 April, maaf. Berarti tak cukup sebulan, belum cukup sebulan. Kalau ada sebuah ungkapan bahasa Arab, Zurgiban tazdad hubban. Biasanya kalau jarang ketemu ini semakin kerinduan semakin mendalam. Tapi kalau sering banyak ketemu mungkin juga boring juga ya. Tapi insya Allah sudah hampir 1 bulan tak ketemu. Ini tajuk kita yang lepas apa? Berkaitan bahwa Al-Quran itu sebagai roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh min amrina. Jadi Al-Quran ini adalah roh. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lepas. Kita akan sedikit kembali kepada muqtadayatul iman bil Quran. Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa sebagai tanggung jawab ketika kita menyatakan iman kepada Al-Quran, maka ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kita hari itu sudah bahas juga berkaitan dengan membaca. Kemudian tidak lupa kita menghafal, kita memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Dan berikutnya kita mengamalkan al-amal wal khudu' li ahkami, mengamalkan. Dan selanjutnya kita mendakwahkan atau menyuruh manusia kepada Al-Quran dan menegakkan hukum hakamnya di muka bumi. Ini beberapa tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yang tilawah, alhamdulillah kita sudah bahas beberapa hadis-hadis dan ayat yang berkaitan bagaimana fadilah kita membaca. Kemudian termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan tadabbur. Hakikatnya Al-Quran ini diturunkan agar kita mentadabburinya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, insya Allah kita mungkin akan lebih fokus kepada hifdzu. Ada yang hafid di sini? Fil huffaz atau hafidhah? Ada? Sebagian. Maksudnya sebagian ada yang hafid atau hafal sebagian? Hafal sebagian. Sebagiannya ada yang 20 juzuk? Ada? Terutama yang muda-muda nih. Oke, pertanyaan dari yang rendah dulu. Yang 1 juzuk ada? Banyak. Alhamdulillah. Yang 5 juzuk? Jadi sejauh ini ada ke? Tak ada.
10 juzuk, alhamdulillah. 15 juzuk, semakin lagi ada, alhamdulillah. 20 juzuk, 25 juzuk, hafdzan kamilan. Tadi nggak ada, saya bertambah lagi. Jadi insyaallah ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, sejarah kenapa Al-Quran itu kemudian dibukukan, kenapa Al-Quran itu kemudian ditulis dan kemudian dirapikan tulisan-tulisan yang telah ditulis sejak zaman Rasulullah di tangan para sahabat-sahabat, akhirnya oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu mengusulkan, mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu agar segera ditulis kembali, dibukukan menjadi satu mushaf, dikarenakan ramai di antara hufaz yang mati syahid pada peperangan Yarmuk. Kalau tak silap ya, perang Yarmuk hampir ratusan atau bahkan ribuan daripada hufaz yang meninggal, mati syahid, sehingga Khalifah Umar, sahabat Umar khawatir, takut sekiranya kemudian nanti dengan ramai hufaz yang meninggal, yang mati syahid, ditakutkan tidak ada lagi yang akan mengingat ataupun menjadi rujukan di dalam kesohihan Al-Quran. Pertama kali Khalifah Abu Bakar tidak setuju, tapi akhirnya setelah dipujuk dan sebagainya menyetujui, sehingga ditulislah. Kita ambil iktibar di sini adalah para hufaz, mereka lah ternyata yang di medan perang yang paling hadapan. Ini boleh kita ambil satu pengajaran bahwa dorongan roh Al-Quran yang ada dalam jiwa-jiwa mereka menjadikan mereka pahlawan-pahlawan yang di saf hadapan. Sehingga kalau kita mendengar berita dan mungkin kita lihat di internet, di website Palestina atau sebagainya, bagaimana Hamas menelurkan ribuan hufaz di tengah kepungan Israel, di tengah kepungan Zionis, di tengah kepungan musuh. Mereka sadar bahwa kekuatan selagi ada hufaz, selagi ada yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, laila wa nahar, atrafan nahar maupun malam, maka niscaya roh dan jiwa itu masih akan tetap hidup dan tegak. Maka kalau kita baca terakhir itu, sempat saya baca misalnya mereka dalam satu bulan 500 hufaz dihatam ke dibuat satu majelis hatam hafdzul Quran, terdiri dari kanak-kanak maupun yang dewasa. Ada satu kisah almarhumah Yoyoh, ini salah seorang ahli parlemen dari PKS di Indonesia. Ketika berkunjung ke Palestina,
berdialog dengan beberapa akhwat di sana. Ditanya, "Kam hafidti minal Quran?" Beliau jawab, baru 20. Maka jawaban dari akhwat Palestina, umur Anda sekarang berapa? Hampir 50. Hampir 50 baru 20 juzuk. Selama ini itu apa? Selama ini itu apa? Selama ini interaksi Anda dengan Quran bagaimana? Padahal 20 itu Masya Allah. Ya. Maka tadi pertanyaan saya adalah, berapa satu juzuk, berapa orang? Nanti boleh diliskan, insya Allah. Kembali kepada tanggung jawab kita, hifdzuhu di dalam kalau yang saya tuliskan di sini surah 15 ini, surah Al-Hijr ayat 9. Ini berkaitan penjagaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Allah salah satunya dengan adanya hufad. Ini sebenarnya materi daurah tahfidz Quran yang saya sampaikan di sekolah Darul Hikmah, tempat saya mengajar 9 Mac baru kemarin, 1 Februari ya, baru kemarin, baru 2 bulan kemarin. Tapi tidak ada masalahnya kalau kita ya, sebagai satu mukadimah kembali, ikhwan dan akhwat sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tuan dan puan sekalian, di dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 55 Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Mungkin saya yakin materi seperti ini berkaitan interaksi dengan Al-Quran itu sesuatu yang biasa kita dengar. Seruan untuk kita kembali kepada Al-Quran, seruan untuk menghafal dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang selalu kita dengar. Tapi wadzakir, ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang mukmin. Dalam surah Al-A'la pengertiannya sama, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan, niscaya peringatan itu bermanfaat. Surah Al-A'la ayat 9. Dan media untuk kita berpikir ini, misalnya mengingatkan, itu paling berkesan adalah dengan Al-Quran. Di dalam surah Qaf, surah 50 ayat 45 Allah berfirman, "Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka berilah peringatan dengan Al-Quran. May yakhafu wa'id, sesiapa yang takutkan akan hari pembalasan. Jadi media kita, salah satu media kita untuk berzikir, mengingatkan orang, berdakwah dengan Al-Quran. Maka kalau interaksi kita, interaksi para dai ini dengan Al-Quran kurang, bagaimana dia akan mengingatkan orang? Kalau dalam kaidah, dalam sebuah pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, bagaimana dia akan membagi kepada orang lain? Nggak punya duit, bagaimana akan membagi duit kepada orang lain? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka disinilah pentingnya kita
terus mengingatkan terkait interaksi kita dengan Al-Quran sebagai doa bahwa yang paling utama bagaimana kita terus mempertingkatkan kualiti ta'amul kita dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semoga ketika kita senantiasa diingatkan, kalau kita lihat di sini diingatkan atau disebutkan nama Allah atau dibacakan, terkadang kita membaca sendiri itu kadang tidak mungkin belum tersentuh hati kita. Tapi ketika kita mendengar bacaan orang lain, bacaan Qori yang mungkin sedap, kalau suara saya tak sedap, sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika menyuruh sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk membaca beberapa ayat, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya membaca wal Qur'an unzil alaik atau kama qala? Bagaimana saya mesti membaca pada Al-Quran itu turun kepada Anda ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya ingin mendengar dari Anda, saya ingin mendengar dari kamu." Maka kemudian bacalah Ibnu Mas'ud membaca sampailah kepada ayat, beberapa ayat, beliau pun menangis. Hasbuk, hasbuk, cukup, cukup ya Ibnu Mas'ud. Kita sampai kepada ayat ada syahidiyah, berkaitan bagaimana Rasulullah itu akan menjadi syahid sebagai saksi kepada umatnya. Ini sebagai muqaddimah. Kita teruskan kepada ayat surah Fatir, surah 35 ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran secara rahasia, wa 'alaniyah maupun secara nyata-nyata, di mana mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, di sini yang warna biru ini balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran ini. Membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan berinfak. Ini yang kenapa ada hubungan antara tilawah dengan aqamus sholat. Ini rahasianya, bahwa bagi orang yang mau hafal, itu media cara yang paling baik untuk dia murojaah, mengulang hafalannya adalah ketika sholat. Sehingga ada kenapa digabungkan ini. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sholat di waktu qiyamul lail boleh 1 juzuk misalnya, setengah juzuk, 2 surah, 3 surah. Ini akan sangat membantu di dalam hafalannya. Yang kita lihat adalah di sini, liwaffiyahum ujurahum, agar dicukupkan bagi mereka pahala untuk mereka, wa yazidahum min fadli, dan akan diberikan tambahan keutamaan daripadanya. Sesungguhnya Allah innahu ghafurur syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Syukur.
Maksudnya ketika hambanya beribadah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Dengan ayat ini sudahkah kita termotivasi? Ikhwas sekalian, Allah akan memberikan pahala dan tambahan pengampunan ketika orang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran. Sudahkah kita termotivasi? Ada satu hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi, dan oleh Ibnu Majah. Ini panjang riwayatnya, ini perawinya. Langsung saja. An Utsman radhiyallahu anhu, daripada sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada dua pilihan di sini, belajar dan mengajar. Sekarang kedudukan kita di mana? Dalam belajar dan mengajar. Alhamdulillah. Belajar dan mengajar. Kalau sudah selesai belajarnya, meskipun sebenarnya Al-Quran tidak ada selesai untuk kita belajar. Kalau sudah selesai tilawahnya, menghafalnya, memahaminya, itu perlu terus, mungkin sampai ajal kita menjemput, ya. Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sehingga dikatakan di sini ada seorang tabi'in. Ini seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman. Beliau ini mengatakan wa aqra'a Abu Abdurrahman, bahwa Abu Abdurrahman ini mengajarkan bacaan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman, hatta kana al-Hajjaj, sehingga pemerintahan Hajjaj Bani Muawiyah, Bani Umayyah. Hajjaj agak tahun berapa? Setelah Yazid ada Abdul Malik bin Marwan, itu cukup jauh ya dari Utsman, mungkin 50 tahun lebih. Perlu kita lihat sejarahnya, ya. Hampir 50 tahun atau lebih dari 50 tahun. Kata beliau, "Wadakal ladzi aq'adani maq'adi hadza." Jadi beliau tidak pernah bergerak dari tempat duduknya mengajar Al-Quran di masjid dari sejak Khalifah Utsman sampai pergantian Khalifah pada zaman Muawiyah, pada zaman Hajjaj ini, karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi beliau menekuni profesi ini, belajar dan mengajar. Sudahkah kita termotivasi? Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau belum termotivasi, kita tambah lagi. Ada sebuah hadis Rasulullah, saya yakin ini sudah kita sering dengar. Kalau Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan seumpama atau berpahala 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi harfnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau kita ulang-ulang, Masya Allah, yang sudah hafal 15 juzuk, yang sudah hafal 5 juzuk, 10 juzuk, kalau dia ulang-ulang terus,
Kalau kita nak kira-kira hitungan pahalanya, Masya Allah, dah berapa lipat ganda. Adakah ini tidak membuat kita termotivasi? Hadis ini pernah kita bahas pada pertemuan yang pertama, yaitu satu hadis Rasulullah berkata di sini, bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid?" Tidakkah salah seorang kamu pergi di pagi hari ke masjid? Jadi kalau lelaki sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah. Faya'lam, kemudian setelah sholat atau sebelum sholat menunggu jamaah. Faya'lam au yaqra ayatin, maka kemudian membaca 2 ayat daripada kitab Allah Azza wa Jalla. Khairun lahu min naqati, akan lebih baik dibandingkan 2 unta. Satu unta sekarang berapa ribu? 7.000. 2 ayat itu sama dengan 14.000. Wa thalathun khairun lahu min thalath. 3 ayat lebih baik dibandingkan 21.000. Wa arba' khairun lahu min arba'. Lebih baik daripada 4 unta, 28.000. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan demikian juga 5 lebih baik dibanding 5 unta, 6 dan seterusnya. Yang saya warnakan hijau ini ada satu rahasia di sini kalau kita lihat. Kenapa Rasulullah di sini menyuruh kita untuk belajar Al-Quran itu di pagi hari? Ini terkait dengan hafalan ini. Ternyata dari pengalaman para hafal, pagi hari itu adalah waktu yang sangat bagus, sangat waktu yang prime time, betul-betul waktu yang emas, dimana ketika seseorang baru bangun fresh, tidak ada gangguan kesibukan dunia, kerja dan sebagainya. Di saat itulah dia mulai menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Maka bekasnya, kesannya dalam jiwanya akan melekat. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid.